ayat 16 sampai ayat 18, firman Tuhan mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dan dari depan mataku berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa rupanya melalui ritual-ritual itu, melalui kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh orang Israel, ada perayaan Pentakosta, ada yang disebut perayaan 7 minggu, ada perayaan-perayaan yang lain, itu rupanya tidak berkenan. Allah tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Rupa-rupanya mereka beribadah kepada Tuhan itu hanya semata-mata kebiasaan. Mereka beribadah kepada Tuhan hanya semata-mata melalui mulut. Ya, mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka melakukan itu seperti melakukan hukum, legalitas, ini sesuai dengan hukum, ya mari kita lakukan. Hanya itu, tetapi hati tidak terlibat di dalamnya. Saudaraku sekalian, ketika firman Tuhan ini menegur orang-orang Israel, apa kekurangannya dalam perjanjian baru? Bukankah ada orang Yahudi yang masuk dalam rumah Tuhan, dan kemudian ada pemungut cukai juga masuk dalam ibadah itu. Orang-orang Yahudi yang di depan dia merasa benar, dia merasa semua telah melakukan hukum-hukum Taurat sudah dilakukan dengan begitu tekatnya, begitu hebatnya, sehingga dia menunjukkan dirinya dengan mengadakan tangan dan mengatakan, Tuhan, saya kan ini sudah melakukan semua perintahmu, tidak seperti orang di belakang saya. Tapi orang yang di belakang itu orang pemungut cukai, dia datang di hadapan Tuhan dengan menundukkan diri dan menepuk dada, dan dia menyadari dia sebenarnya tidak pantas untuk masuk rumah Tuhan. Tetapi Tuhan justru menilai hati orang pemungut cukai yang diperhatikan oleh Tuhan, bukan karena legalitasnya, bukan hanya luarnya saja. Saudaraku sekalian, hal itu kalau dilakukan terus-menerus, rupanya Tuhan justru mengatakan itu kita berbuat dosa kepada Tuhan. Orang Israel melakukan semua hal upacara-upacara itu, justru Tuhan mengatakan kamu telah berbuat dosa. Mengapa dia dikatakan bukankah itu sudah kewajiban dari hukum Taurat dan semua dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Tetapi di mata Tuhan itu, karena Tuhan bukan melihat muka, Tuhan bukan melihat kebiasaan yang dilakukannya, tapi melihat hati manusia yang melakukannya. Ternyata hati manusia, yaitu orang-orang Israel pada waktu itu, cenderung untuk meninggalkan Tuhan. Rupanya dia beribadah itu supaya diakui oleh manusia, bukan diakui oleh Tuhan. Kalau lewat-lewat di tempat pergumulan, maka dia dikatakan, oh dialah orang yang saleh, dia melakukan semua itu dengan benar. Di hadapan manusia itu seperti itu. Tetapi Tuhan justru melihat sikap orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah ketinggian hati, hati yang sombong. Dan sebab itulah Tuhan mengatakan bahwa perbuatan segala ibadah orang Israel itu tidak diterimanya, karena itu justru
melanggar firman Tuhan itu sendiri. Karena apa? Hatinya itu cenderung tidak memuliakan nama Tuhan, cenderung tidak memuliakan Tuhan sendiri, tetapi ibadah mereka itu justru cenderung untuk memuliakan diri sendiri, sehingga mereka beribadah itu disebut oleh orang lain, wah inilah orang saleh, inilah orang kudus, inilah orang hebat, dia semua melakukannya. Tuhan tidak mau seperti itu, dan Tuhan mau menolong kita. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Firman Tuhan dikatakan di dalam perjanjian baru dalam Matius pasal 5, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ya, ketemu, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku sekalian, jadi Tuhan menunjukkan kepada kita dan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu luar biasa. Dia melakukan semua ritual sejak Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dan masuk ke negeri Kanaan. Dia melakukan ibadahnya begitu banyak. Tidak seperti kita ya, ibadah kita minimal seminggu sekali. Kedua ada ibadah Paskah, lalu ada ibadah Natal. Wow, itu ada yang keren ya. Dan yang paling heboh Natal, karena Natal disebutkan itu akhir tahun dan juga tahun yang baru. Wah, itu begitu ramainya di sana. Nah, saudara, cuman itu. Tetapi kita juga tidak boleh seperti orang-orang Yahudi yang melakukan ibadah itu oleh karena ingin kita diketahui oleh orang lain. Ya, daripada di rumah, aku hari Minggu kan orang Kristen, aku mau ibadah. Sampai di gereja itu tidak serius, dan kemudian berbagai macam hal yang terjadi. Kami selama pelayanan ingin mencari Tuhan, maka mau tidak mau akan serius di dalam ibadah kita. Ibadah kita meskipun sederhana seperti ini, tapi hendaklah ibadah kita bukan merupakan ibadah biasa saja, atau ini kebiasaan lah setiap minggu 8:30 kami ibadah. Tidak, tetapi hendaklah kita mengatakan dalam diri kita, aku rindu untuk mencari Tuhan. Ada kesempatan waktu yang disediakan oleh Tuhan 8:30, saya mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, puji Tuhan, haleluya. Saudaraku sekalian, maka saudara dan saya kalau hanya beribadah biasa-biasa, maka menurut firman Tuhan kita tidak bisa masuk surga. Kalau begitu, mengapa? Justru orang-orang Yahudi lah yang masuk surga, karena begitu ketatnya dia melakukan hukum Taurat. Apa saja aturan yang hukum Taurat dia lakukan. Makanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kita ibadah kita tidak bisa melebihi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kau bisa bayangkan ini begitu beratnya, karena ibadah orang-orang Yahudi begitu runtut sampai hari ini. Ibadah orang Yahudi itu paling luar biasa liturginya, ya paling tenang. Dan kalau ada sesuatu rasanya semakin dekat kepada Tuhan, cobalah lihat
Saya belum ke Israel, tapi saya melihat orang Yahudi di video yang berdoa di tembok ratapan itu begitu dekatnya dengan Tuhan. Dia begitu seakan-akan melalui tembok itu dekat dengan Tuhan. Dia menangis di situ, dia berdoa di situ. Kalau pulang dia masih menulis surat kepada Tuhan di gulung, kemudian ditaruh di batu itu. Yang mengatakan, mengapa Anda berbuat itu? Saya menuliskan doa saya bahwa Tuhan itu akan tahu. Dan dia merasa sangat dekat dengan Tuhan dengan cara yang seperti itu. Saudaraku, kalau itu ukurannya, maka saudara dan saya tidak bisa masuk ke surga. Ya, saudara dan saya tidak punya tembok ratapan. Kalau kita mau beribadah seperti orang Yahudi, maka kita harus ke Yerusalem. Dan berapa ongkosnya? Jangankan sekali seumur hidup kita ya. Waduh, bagaimana kita bisa beribadah seperti orang Israel, seperti orang Yahudi? Tidak mungkin kita bisa melakukan, dan tidak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah itu? Apakah Tuhan tidak adil dengan memberikan syarat kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus? Kalau kita tidak melakukan ibadah yang seperti orang Yahudi, melebihi orang Yahudi, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Wah, berarti semua orang Kristen tidak masuk ke kerajaan Tuhan, berarti masuk ke mana? Masuk ke neraka, ya kan? Kalau standarnya seperti ibadah orang Yahudi, semua orang Yahudi, semua orang Israel masuk dalam kerajaan Allah, sedangkan kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah karena tidak mampu melebihi orang-orang itu. Tetapi syukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan punya cara kepada kita supaya saudara dan saya menang terhadap situasi itu, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di Yohanes pasal 3 ayat 5 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang tadi firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bisa melebihi sistem keagamaan orang Yahudi, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi firman Tuhan ini juga menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak lahir dari air dan roh, kita juga tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yang kalau begitu, yang sama dengannya itu apa? Sama dengannya itu masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita ibadah, kita tidak bisa melebihi orang Yahudi, kita tidak bisa masuk kerajaan Allah. Belum tentu orang Yahudi yang melakukan perintah Tuhan itu masuk dalam kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, kita diberi kesempatan yang begitu istimewa, yang melebihi kebahagiaan orang-orang Yahudi, yang melebihi ritual orang-orang Yahudi, yaitu yang membedakan kita harus dilahirkan dari air dan roh. Saudaraku, lahir dari air dan roh itulah yang bisa melebihi ibadahnya orang Yahudi, yang bisa melebihi ritual-ritual dari orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah pertanyaan seorang Nikodemus kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa masuk dalam kerajaan Allah? Karena Tuhan memberi jawab kepada Nikodemus supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah, yaitu harus dilahirkan dari air dan dalam roh. Saudaraku, firman Tuhan, air itu melambangkan berkat Tuhan yang mengalir bagi kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Yunani aslinya itu, karena pandangan orang Yahudi, masuk dalam rahim ibu itu artinya apa? Lahir baru itu seperti Nikodemus ini harus
kandungan ibu kemudian dilahirkan menurut Nikodemus. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tapi harus seorang itu harus dilahirkan dari air dan roh. Dan Tuhan memberitahukan kepada Nikodemus, yang pertama itu memang manusia itu harus dilahirkan dari seorang ibu, harus dilahirkan melalui kandungannya, dan harus dilahirkan melalui air ketuban itu. Kalau tidak dilahirkan manusia, berarti itu bukan manusia. Kalau tidak dilahirkan melalui seorang ibu, itu namanya bukan manusia. Yang kedua yang membedakan adalah bukan hanya lahir dari ibu, tapi juga harus lahir dari roh. Lahir dari roh inilah yang disebut regenerasi atau lahir daripada Allah. Kalau Allah tidak masuk di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidup kita. Rasul Paulus sudah menjelaskan kepada kita di kitab Roma itu bahwa daging itu akan melahirkan daging, dan siapa saja yang lahir dari daging itu akan menuai kebinasaan. Dan siapapun manusia yang lahir dari daging itu sebenarnya akan menuju kepada kebinasaan. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya yang sudah percaya itu lahir dari roh, sehingga kita tidak mendapatkan kebinasaan. Barang siapa yang lahir dari roh, dia akan mendapatkan kehidupan bersama dengan roh Tuhan itu. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita semua, jikalau kita tidak bisa melebihi ibadah orang Yahudi yang ritual seperti itu, tapi kita bisa melebihi kebaktian ritual-ritual orang Yahudi itu. Dengan apa? Kita dengan menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, dan kita dilahirkan kembali melalui kuasa Roh Kudus, sehingga karakter kita menjadi baru, hidup kita ini menjadi baru bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan, dan itu merupakan ibadah yang sejati kepada Tuhan, karena bukan lagi jasmani semata-mata, tetapi kita beribadah itu melalui roh dan kebenaran itu. Saudaraku sekalian, kita bisa melihat angin, kita merasakan angin, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana dan arahnya kemana, kita tidak mengerti. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut angin oleh karena Roh Kudus itu bisa datang kepada kita, dan kita tidak tahu perginya kemana, arahnya kemana. Dan secara manusia kita tidak bisa menganalisis sampai hari ini bagaimana itu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu ada dan sungguh ada, dan dia tinggal di dalam hati kita. Bukankah firman Tuhan menolong kita? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah tempat bait Allah, Rohku yang tinggal di dalam kita. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, maka ibadah kita menjadi sia-sia adanya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, hari ini mari kita minta supaya Tuhan itu, Roh Tuhan itu memperbarui kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang lahir dalam roh dan hidup dalam roh. Karena firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, tidak bisa manusia datang lagi kepada Tuhan secara jasmaninya, tetapi orang yang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu harus menyembah dengan roh. Demikianlah firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menolong kita dan menghibur kita, dan janganlah berkecil hati, karena saudara dan saya, ibadah kita bukan merupakan ritual kebiasaan semata-mata, tapi ibadah kita adalah ibadah yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan undanglah Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, supaya kita diubahkan menjadi karakter yang baru bersama Tuhan, lahir
baru bersama dengan Tuhan, dan itu adalah ibadah yang melebihi ibadah orang-orang Yahudi dan Israel itu. Haleluya, puji Tuhan.